Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu sultan daripada Sultan Turki Utsmani yang bernama Sultan Abdul Majid yang pertama. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sultan Abdul Majid yang pertama adalah Sultan Turki Utsmani yang menggantikan ayahnya, yaitu Mahmud yang kedua pada 2 Juli 1839. Masa pemerintahannya ditandai dengan bangkitnya nasionalisme di negara itu dan menempa persekutuan dengan kekuatan utama Eropa. Sultan Abdul Majid yang pertama adalah ayah dari 4 orang sultan, yaitu Sultan Murad yang keempat, kemudian Sultan Abdul Hamid yang kedua, Sultan Muhammad Risyad yang kelima, dan Sultan Muhammad Wahidin yang merupakan sultan kedua sebelum pembubaran Turki Utsmani. Dan ia menitahkan pemugaran Hagia Sophia yang diawasi oleh arsitek Swiss yang bernama Gaspar Bossati. Nah, Sultan Abdul Hamid yang pertama adalah sosok yang lemah secara fisik, namun sangat cerdik otaknya. Ia dikenal sebagai sosok yang realistis dan penuh kasih sayang. Dia termasuk salah seorang Sultan Utsmani yang memiliki kemampuan sangat mumpuni, di mana ia menyukai kedamaian dan memasukkan program-program baru dalam pemerintahannya dan mempraktikkannya pada saat itu juga. Sultan Abdul Majid juga memasukkan program-program baru dalam sistem kemiliteran Utsmani. Pada masa pemerintahannya, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Perdagangan meluas dan banyak bangunan-bangunan mewah didirikan. Dan pada masanya pula telah dikenalkan kabel telepon dan rel kereta api. Dia memegang kendali kekuasaan setelah ayahnya, yaitu Sultan Mahmud yang kedua yang meninggal dunia pada tahun 1839 Masehi. Waktu itu dia baru berumur 16 tahun. Usianya yang sangat muda ini dijadikan peluang oleh sebagian menterinya yang terbarat-baratkan untuk menyempurnakan apa yang telah dilakukan ayahnya dalam hal perbaikan-perbaikan yang berkiblat pada barat serta memodernkan segala sesuatu dengan standar barat. Sultan Abdul Majid yang pertama merupakan Sultan Utsmani pertama yang melakukan westernisasi pemerintahan secara resmi, dan dialah yang pertama kali mengambil langkah gerakan ini dan mengeluarkan perintah resmi tentang adanya organisasi pemerintahan pada tahun 1854 dan juga pada tahun 1856 Masehi. Dengan adanya perintah resmi ini, maka dimulailah dalam pemerintahan Utsmani apa yang disebut dengan masa reorganisasi. Sebuah istilah yang sebenarnya adalah reorganisasi masalah-masalah kenegaraan di dalam pemerintahan Utsmani dengan mode barat. Dengan dua perintah resmi ini, maka sempurnalah penyingkiran aturan-aturan syariat Islam yang direncanakan oleh mereka, dan sekaligus menandai pembuatan undang-undang positif dan pendirian lembaga-lembaga. Sultan Abdul Majid pertama sangat dipengaruhi oleh menterinya yang bernama Rosyid Pasha, yang merupakan pengagum barat dan menjadikan filsafat Freemasonry sebagai jalan hidupnya. Rosyid Pasha adalah orang yang mempersiapkan generasi pelanjut yang duduk menjadi menteri dan orang-orang penting dalam pemerintahan. Berkat perannya, mereka telah mengambil andil sangat besar dalam menggulirkan roda westernisasi yang telah ia rintis. Tatkala kaum muslimin melihat bahwasannya pemerintahan Utsmani menyamakan antara mereka dengan orang-orang Kristen dan Yahudi dan telah mengganti syariat Islam dengan undang-undang Kristen, dan mereka merasa bahwa pemerintahan Rosyid Pasha lebih berpihak pada masyarakat Kristen dan sangat peduli agar mereka tidak mendapat ancaman apa-apa. Ketika itu timbullah ketidaksukaan yang kuat di kalangan rakyat. Melihat reaksi rakyat muslim, tidak ada jalan lain bagi sultan dan para pejabat pemerintahannya kecuali harus menurunkan dan menyingkirkan Rosyid Pasha. Akibat adanya kebencian dan tekanan rakyat yang demikian kuat, ini terpaksa dilakukan karena sultan dan orang-orang sangat takut akan adanya pemberontakan dan pembangkangan kaum muslimin.
Hanya saja pencopotan Rasyid Pasha tidak berhasil menghentikan gelombang gerakan Westernisasi dan semakin banyaknya aturan hukum yang diimpor dari barat telah dilapangkan. Kondisi pemerintahan Utsmani makin lama makin buruk dan mundur. Inilah yang membuat para pejabat pemerintahan berpikir keras tentang hakikat perubahan yang harus dilakukan. Ternyata tidak didapatkan cara lain selain menggunakan pembaharuan dengan mengikuti gaya Eropa dengan cara westernisasi yang telah dimulai. Nah, wabah westernisasi ini menyebar ganas dari pemerintahan Utsmani ke berbagai wilayah lainnya. Contohnya di Tunisia, Muhammad Bey mengeluarkan apa yang disebut dengan kesepakatan pada tahun 1857 Masehi. Mesir juga mengambil langkah yang sama dengan adanya hukum politik di Istanbul, Tunisia, dan Mesir. Maka usaha modernisasi yang dulunya menjadi keinginan bangsa Eropa mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok elit penguasa dan mendapat restu Sultan untuk menerapkan proses westernisasi dalam masyarakat Muslim. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Sultan Abdul Majid yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai Sultan Abdul Majid. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.